Ya Rasulullah, innahu yawmun tu'azzimuhu an-nasara wal yahud. Rasul, ini kalau puasa Asyura ini adalah puasa di mana puasa yang diagungkan oleh Nasara dan Yahudi. Itu Pak, itu hari diagungkan Nasara dan Yahudi 10 Asyura tuh. Terus Rasulullah SAW beliau mengatakan apa? Idzan yauma shoma at-tasi'ah. Kalau begitu besok kita puasa jangan 10-nya doang, ama tanggal 9-nya. Nah, dalam ilmu hadis itu nanti ada hadis qauli, ada hadis fi'li. Hadis qauli yang mana? Hadis qauli yang tanggal 9-nya tuh. Hadis fi'li yang tanggal 10-nya. Rasul udah ngerjain, nyuruh juga udah ngerjain. Kalau yang hadis qauli, Rasul baru nyuruh doang, belum ngerjain. Bapak Ibu sekalian, para sahabat sedikit memberikan saran Rasul. Ini kan hari yang biasa diagungkan oleh beliau-beliau itu, Yahudi dan Nasara. Rasul langsung berinovasi, ditambah dengan hari ke-9. 10-nya masih mirip nggak? Masih mirip. 10-nya masih mirip, cuman ditambah dengan tanggal 9 biar nggak mirip-mirip banget. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita suka digugat ada tahlilan, katanya tahlilan 3 hari mirip dengan tradisi Hindu atau tradisi Buddha. 7 hari begitu juga, 40 hari begitu juga. Seandainya, kita bicara seandainya memang itu tradisi mereka, seandainya itu tradisi mereka ya Pak Bu, isinya sama apa beda? Berarti sama apa beda? Beda. Dan itu Rasulnya memberikan solusi, cerminan dari puasa Asyura itu Rasulullah ngasih solusinya begitu, digeser ada tanggal 9 dan 10-nya. Kalau seandainya 3 hari itu tradisi orang lain, kemudian diambil 3 harinya, isinya diganti dengan zikir, tahlil, tahmid, doa, apa masih sama? Sudah beda. Jangan begitu. Bapak punya mobil, mereknya mirip, mereknya beda, bentuknya mirip, itu udah beda. Bapak punya ras Toyota, Terios, Daihatsu, mirip, mereknya beda, yang satu T bulat begitu, yang satu D. Bawa dah kalau lagi servis, yang Terios Daihatsu bawa ke Toyota, yang ras bawa ke Daihatsu. Mau nggak? Nggak mau Pak. Kenapa? Beda merek. Begitu juga kita 7 hari, 3 hari, 4 hari atau 40 hari atau 1 tahun. Seandainya itu tradisi orang sono selain kita, isinya beda, sudah tidak bisa disamakan, beda. Setuju? Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke urusan yatim. Kenapa ini bisa jadi lebaran yatim? Ini ada 30 urusan, 30 permasalahan. Saya persingkat aja, kalau 30 kayaknya nggak kelar semuanya. Takut kapok doang, besok jangan diundang lagi, lama banget dia kalau udah ngomong tuh, kapok banget. Bapak Ibu sekalian, di tanggal 10 Asyura, kenapa Nabi sampai memerintahkan untuk kita puasa di tanggal 10 Asyura? Dan biar beda dengan yang belah sono belah mari kita disuruh puasa tanggal 9-nya, karena banyak kejadian-kejadian luar biasa fi Asyura, di tanggal 10 Muharram. Di antaranya diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah sampai 30 permasalahan. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam itu diterima taubatnya beserta ibunda kita, Ibunda Siti, Bu, Ibunda Siti Hawa. Nabi Adam memang bininya siapa? Ibunda Siti Hawa. Nabi Adam alaihissalam dengan Ibunda Siti Hawa, asbabnya turun ke bumi ngapain? Makan buah khuldi lah, kira-kira begitu. Tahu-tahu akhirnya turun ke bumi. Turun ke bumi, beliau senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ada di surah Al-A'raf. Jadi Nabi Adam berdoa tiap hari, kedua-duanya Nabi Adam dengan ibunda kita, ibunda Siti Hawa. Kenapa saya bilang kita? Kita turunan Nabi Adam, kita keturunan ibunda Siti Hawa. Emang Bapak mau? Kata ilmuwan yang belah sono, manusia itu turunan monyet. Mauan mana ya? Ayo Pak. Mauan turunan ono, monyet, apa turunan Nabi Adam? Kali enggak, saya mah nggak mau, Ustaz, nggak mau ngaku turunan Nabi Adam. Ya udah, ngaku turunan ya. Nah itu diterima taubatnya di tanggal 10 Muharram. Nah orang kita tuh suka sebagai muji-muji itu, Rabbana ya Rabbana, gitu kan, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, orang kita tuh begitu kan. Kalau bahasa Sunda anu Gusti, anu Gusti, ada pakai bahasa Sunda. Kalau bahasa Betawi gimana lah kira-kira begitu. Itu tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Idris alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam Allah angkat ke tempat yang tinggi, ke tempat yang mulia, ilal jannah, ke surga. Nabi Idris alaihissalam diangkat ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala, suruh lihat, suruh masuk ke dalam surga tanggal 10 Muharram. Bedanya Nabi Idris betah, kagak mau keluar lagi. Giliran Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kapan waktu disebut nama Nabi Muhammad, ibu salawat. Terserah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau ibu sallallahu ala Muhammad, boleh. Jangan sampai disebut nama Nabi. Salawat itu apa sih? Salawat itu doa. Salawat itu doa. Salawat itu taklim, kita mengagungkan Nabi. Jangan sampai disebut nama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Muhammad, diem melegek. Giliran artis disebut namanya, artis pulang, wow, begitu. Astagfirullah. Pak, Bu, setuju? Nabi Muhammad, iya, karena kata Nabi sepelit-pelitnya orang, pelit, paling pelit. Kali kalau ngasih ginian mah masih ada duitnya, pakai duit ini kan. Ngasih ginian nih, ngasih tutup ginian pasti pakai duit. Sholawat, sholawat, Bu, Pak, sholawat pakai duit nggak? Kagak. Disebut nama Nabi sampai kagak sholawat, itu pelit-pelitnya orang. Udah susah nyebutnya tuh. So pelit-pelitnya orang itu. Disebut nama Nabi diam, melegek. Kecuali, mohon maaf, kecuali ya kupingnya budak. Nabi Muhammad, oh dia budak, dia diam ya, nggak apa-apa, yang itu mah nggak apa-apa. Kitanya kudu maklum, apa nggak kedengeran dia mau budak. Oh begitu. Nah kita kalau disebut nama Nabi, ya Allah, salawat itu kalau Allah bersalawat artinya rahmah. Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau salawat itu para malaikat itu istighfaruh, memohonkan ampun, wa du'auh, dan mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bersalawat ta'zim wa tashrif, memuliakan, mengagungkan Nabi. Lah kita umat Nabi Muhammad kagak mau nyebut kalau ada nama Nabi Muhammad disebut kagak mau ngagungin, ke bangetan. Kalau kata Bang Haji, terlalu. Apa Bu? Terlalu. Ya, setuju? Bukan saya doang yang nyebut, siapapun kalau yang nyebut, para asatidz, ajengan, kiai, para habaib, kalau nyebut tuh sebut selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dia Mbak, Bu, Nabi Muhammad. Nah begitu maksud saya.
Ya, kita kembali. Bedanya Nabi Idris dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Idris mau betah, ogah keluar. Giliran Nabi kita pengen buru-buru balik ke bumi, padahal udah di surga. Kalau Nabi Idris ngapa? Betah, enak di sini ya Allah, di dunia mah urusannya rungsep. Tahu rungsep, Bu? Ribet, ruwet dah urusannya dah. Enakan di sini ya Allah. Akhirnya malaikat penjaga surga lapor, ya Allah, itu Nabi Idris kagak mau keluar, dia betah banget nggak mau keluar-keluar. Akhirnya Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, biarkan saja, karena memang nanti tempat tinggalnya dia di surga. Kalau kita diorak, Pak, ngapain lo cuma suruh ngeliat-ngeliat doang, makin betah di sini. Diorak bisa kalau kita tuh. Tapi karena Nabi Idris memang tempat tinggalnya para nabi itu di surga, jangan diapa-apain, biarin aja, sesukanya dia tinggal sampai kapan. Giliran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pengen buru-buru pulang, kagak betah lama-lama di sono. Emang ngapa nggak betahnya, Bu? Nabi kepikiran, ini saya kagak mau masuk sendiri-sendirian, saya pengen umat saya juga masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pulang buru-buru ke bumi, pengen mensosialisasikan, pengen ngajak kita semua biar masuk ilal jannah, kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh Nabi kita. Dua-duanya bener gak? Dua-duanya bener. Nabi Idris kagak salah, Nabi Muhammad juga bener. Nah, kemudian di tanggal 10 Muharram, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam itu terjadi dulu banjir bandang. Banjir bandang yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam itu, air naik yang di laut, bumi retakan-retakannya kebelah, kemudian hujan turun kagak berhenti-berhenti. Komplit nggak, Pak? Itu putranya Nabi Nuh diajak sama Nabi Nuh, ya bunayyarkam ma'ana. Tong, Kan'an namanya, Kan'an, ikut baba. Ogah, nggak mau. Kata Nabi Nuh, ayo ikut, naik safinah. Safinah itu perahu gede, perahu besar. Kalau zaman sekarang namanya perahu induk, bukan pasar induk, perahu induk. Ya, suruh naik. Ogah. Apa kata Kan'an? Sa'awi ilal jibali ya'simuni minal ma. Ayah, kalau nanti ada banjir, saya naik ke gunung, saya bakal selamat. Kata Nabi Nuh, kagak bakal selamat, gunung juga bakal kelelep. Ibu kebayang nggak kalau gunung aja kelelep, apalagi rumah kita? Gunung yang sebegitu tingginya, sekian ribu meter di atas permukaan laut, kelelep. Nah kalau rumah kita ini yang ada di Gramapuri, gimana judulnya? Ayo, kelelep apa rata? Lemah Abang rata, Gramapuri rata. Udah bukan kebanjiran lagi, hancur bisa urusannya dah. Itu Nabi Nuh alaihissalam, banjirnya fi ba'di riwayah arba'ina yauman, 40 hari 40 malam itu banjir terombang ambing. Yang ngikut naik perahu Nabi Nuh macem-macem, ada orang, ada binatang yang berbisa. Binatang yang berbisa dibilangin sama Nabi Nuh, kalau ente mau ngikut, kamu mau ngikut, nggak boleh nyatek orang di sini. Apa kata binatang? Salamun ala Nuhil mursalin, kesejahteraanlah atas Nabi Nuh selaku utusan Allah. Maka dia kagak mau nyatek di hari itu, libur dia, makan doang, kagak berani belagu. Ada lagi yang mau ngikut, gede banget, kagak muat. Siapa? Dinosaurus kegedean, kagak muat. Ente diem, lah nanti kita mati, kita punah. Nabi Nuh, gimana ini urusannya? Kata Nabi Nuh, nanti saya doakan biar kalau seandainya kalian mati kalian bermanfaat. Akhirnya dia mati, mungkin ada yang kanyut di babelan kali. Babelan jadi apaan, Pak? Jadi minyak, jadi bahan fosil tuh. Mungkin ada yang mati kanyut di sono kali. Dulu tempat nongkrong dinosaurus kali itu, babelan tuh belah sono tuh ya. Ya kita kan mana tahu, Pak, zaman dulu tuh.
Nah, dia akhirnya punah, mati tapi bermanfaat. Lah emang siapa yang mau masukin ke perahu segede-gede gitu? Jebol nggak tuh perahu? Dia naik 5 aja kelelep semua itu. Nah, itu Nabi Nuh alaihissalam, perahunya menepi di Bukit Judi. Bukit Judi, bukan judol, Judi. Menepi di Bukit Judi tanggal 10 Muharram. Ketika menepi di Bukit Judi, apa yang terjadi? Nabi Nuh turun tuh berserta orang-orang yang beriman bersama beliau. Wahai Nuh, perut kami lapar. Perutnya kelaparan. Bekalnya udah habis 40 hari 40 malam, dipakai masak, dipakai segala macam. Demo, wahai Nabi Nuh, kami kelaparan ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan, udah cari sisa-sisa bekal yang ada. Ada yang segenggam gandum, ada yang segenggam adas, ada yang segenggam kacang merah, macam-macam tuh, segenggam. Pak, Bu, akhirnya diolah sama Nabi Nuh, dimasak sama Nabi Nuh, dibikin bubur dari 7 bahan yang ada. Dari gandum, 7 nih, gandum, beras kayak model kita tuh, kacang merah, kacang hijau, kemudian kacang adas, kemudian hamis. Hamis itu kalau bapak ibu ada orang pergi haji, dia bebarengan sama kismis tuh, kacang itu hamis tuh. Ada lagi kacang merah, ya, kacang polong, kacang merah tadi, kacang polong. 7 bahan ini dihancurin, ditumbuk, dibikin bubur. Itu terjadi tanggal 10 Muharram. Orang kita bikin namanya bubur Asyura. Enggak ada riwayatnya, itu geningan ada, buka di kitab I'anatul Thalibin. Itu riwayatnya, jangan sembarangan ngebitahin bae, Bang. Enggak ada dalil apa enggak tahu? Beda loh, nggak tahu sama nggak ada beda. Kalau nggak ada bilang nggak ada, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Tuh riwayatnya. Cuman karena di kita ini bahan-bahannya gandum langka, apalagi kacang adas langka, hamis juga nunggu orang pergi haji karena ada langka juga. Kan ada susah tuh, seadanya udah buburnya begini dah, bubur merah tuh orang kita nyebutnya bubur Asyura. Dan itu peristiwa bubur yang 7 macam hubub itu biji-bijian, ada hubub, ada nawa. Kalau hubub biji yang ditanam nanti jadi biji, kalau nawa biji yang ditanam nanti jadi buah. Kuaci itu kan biasanya dari semangka, itu namanya nawa, bijinya ditanam tumbuhnya buah, di dalam buah ada biji, itu namanya nawa. Kalau biji jadi biji beras, biji beras ditanam apa jadi buah beras, jadi biji lagi, itu namanya hubub, namanya hubub. Nah 7 hubub tadi orang kita langka, seadanya aja. Nah itu disunnahkan masnunah di 10 Muharram. Kalau bisa ada bubur, boleh bikin bubur, bagi-bagiin ke fuqara wal masakin. Kalau mau, itu riwayatnya ada, nanti bisa saya kirim itu riwayatnya. Ini masih panjang Pak, itu baru berapa tuh? 30. Gimana Bang? Duduknya adik-adik kita udah begini, udah begini, panitia udah begini, lama ada ini mana? Lama. Tenang, saya persingkat ke bagian bawah. Ini udah bagian bawah nih. Di situ juga ada perintah untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Karena kalau kita berbuat baik kepada anak yatim di Muharram, wabil khusus tanggal 10, ya Ustaz sekarang udah kagak tanggal 10, ya ini kan rencananya tanggal 10, cuman bergesernya rada banyak, ya nggak apa-apa dah, kira-kira gitu kan. Nggak ubahnya akekah tuh abdulnya 7 hari. 7 hari nggak bisa kata Rasul, 14 hari. 14 hari nggak bisa, entar sebelum akhir balik dah, kira-kira begitu. Ya nggak masalah. Nah, kalau kita berbuat baik kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada fuqara wal masakin di tanggal 10 Muharram, salah satu kemuliaannya apa? Faka'annama, seakan-akan dia uksina ilal aitama adam, seakan-akan dia berbuat baik ke seluruh
anak yatim dari anak cucunya Nabi Adam. Begitu pula kalau kita punya harta, tawassa' bil mal, suruh bermurah dengan harta. Bapak ibu kalau punya saudara punya utang, telepon aja, dia utang 10 juta, bang atau dek, ente punya utang mana 10 juta ya, karena ini Muharram saya disuruh oleh Nabi saya untuk berluas-luas, bermurah-murah dengan harta. Dah, utang 10 juta, balikinnya 11 juta aja. Wah, itu bukan 11 juta mah bukan kurang, malah lebih. Dah, balikinnya 9.750.000 aja. Dua lah, dibang 2,5 lah, 2,5 dia ngasih. Mau nggak? Bu, mau Pak? Dia mampunya ngasihnya cuman 2,5, ya terima, namanya orang ngasih. Ini pengen dikasih, pengen separoh. La ilaha illallah. Kalau memang kita lebih, hartanya lebih banyak, boleh besok bayarnya separoh aja, lebih boleh lagi, kira-kira gitu. 250.000 aja boleh, apalagi sampai. Udah, jangan pusing-pusing, ente kan buat anak ente sekolah, ente kan buat anak ente yang mohon maaf yang yatama, ente kemarin ngutang bakal ituan kan? Iya. Dah, ente ngutang kemarin berapa utangnya? 7 juta, bayar separohnya aja. Yang jelas tuh separohnya berapa? Ya, 3.500.000. Dah, ini yang tahu bukan saya doang, bini saya tahu, anak-anak saya tahu. Kapan waktu saya nggak ada umur, dia nagih